Bunuh mantan pakai kloset di Pandeglang, Banten. Riko Ariska, pelaku pembunuhan Elisa Siti Mulyani, diketahui merupakan mantan kekasih korban. Jenazah Elisa ditemukan di Jalan Stadion Badak, Pandeglang pada Rabu 8 Februari 2023 malam dalam kondisi berlumuran darah. Riko diketahui tega menghabisi nyawa mantan pacarnya karena sakit hati. Korban sudah memiliki kekasih baru pasca putus dengannya. Hai guysku semua, selamat datang kembali di channel ini. Setelah video edisi ke-7 mengangkat kisah viral dari Pulau Bali, di edisi ke-8 ini kita akan menuju ke Pandeglang, Banten guysku. Kali ini admin akan menceritakan sebuah kasus viral yang memilukan, yaitu seorang laki-laki membunuh mantan pacarnya menggunakan kloset jamban bekas guys. Tampil beda bukan? Bagaimana kronologinya dan juga motif pembunuhan ini bisa terjadi guysku? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke TKP. Perkenalkan guys, pelaku ini bernama Riko Ariska, laki-laki umur 21 tahun, warga Cipacung, Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Selanjutnya, korban bernama Elisa Siti Mulyani, perempuan berumur 22 tahun, warga Kelurahan Seruni, Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Diketahui Elisa ini juga adalah seorang mahasiswa di Universitas Bina Bangsa, sekaligus anak bungsu dari Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan atau OKK Kadin Provinsi Banten bernama Tubagus Hadi Mulyana. Elisa merupakan sosok yang baik dan santun. Selain berkuliah, Elisa juga bekerja sebagai perias pengantin guys. Diketahui juga bahwa antara Riko dan Elisa, keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 5 tahun sejak masih duduk di bangku SMA guys. Tetapi dalam kejadian pembunuhan ini diketahui mereka sudah tidak ada hubungan asmara lagi. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Stadion Badak, tepatnya di Kampung Kuranten, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten guys. Kronologi kejadian. Peristiwa kejadian ini berawal pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 10 malam guys. Pada saat itu si Riko ini baru saja selesai menyetrum ikan di sungai dekat Stadion Badak. Dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja dia bertemu dengan Elisa yang mengendarai motor di jalan itu. Selanjutnya Riko mengejarnya dan meminta Elisa untuk berhenti, lalu mengajaknya berbincang di Stadion Badak Kabupaten Pandeglang. Nah, dalam perbincangan itu Riko dan Elisa terlibat percekcokan guys, yang mengakibatkan Riko terpancing emosi yang memuncak. Melihat ada peluang, Riko langsung membekap dan mencekik Elisa dari belakang sehingga Elisa ini menjadi lemas guys. Tak sampai di situ, Elisa yang sudah dalam keadaan lemas ini kemudian diseret Riko menuju ke semak-semak dekat tebing tak jauh dari tempat mereka adu mulut tadi. Sesampainya di semak-semak itu, secara kebetulan Riko menemukan kloset bekas di tanah, dan tanpa pikir panjang ia langsung mengambil kloset itu dan menghantamkannya ke leher Elisa beberapa kali, yang mengakibatkan Elisa meninggal dunia guys.
Saksi yang merupakan pelajar SMA Muhammadiyah yang sedang menginap di mes Muhammadiyah pada saat itu mendengar ada keributan dan suara minta tolong. Tak hanya itu, saksi juga mendengar benturan benda keras di kebun milik warga yang terletak di depan SMA Muhammadiyah itu, guys. Kemudian saksi memberitahukan adanya suara teriakan tersebut kepada teman satu mesnya. Lalu mereka berdua segera menuju ke tempat asal suara dengan maksud ingin melerai percekcokan yang baru saja ia dengar, guys. Belum sampai di tempat kejadian itu, Riko pun telah kabur dengan mengendarai motor Yamaha NMAX berwarna biru serta mengambil helm milik Elisa, guys. Setelah sampai di tempat kejadian, alangkah terkejutnya kedua saksi ini menemukan mayat Elisa yang masih berlumuran darah segar akibat hantaman kloset pada lehernya ini, guys. Kloset yang warna dasarnya putih itu kini berubah menjadi merah akibat darah. Kedua saksi juga melihat ada kayu patah dengan lumuran darah dan motor Honda Beat milik Elisa. Selanjutnya, kedua saksi ini segera melaporkan kejadian pembunuhan sadis tersebut ke Polres Pandeglang. Mendapatkan laporan dari warga, polisi segera bergerak cepat memburu Riko ini, guys. Dalam kurun waktu kurang dari 1 jam, Riko berhasil diamankan aparat kepolisian di rumahnya, guys. Dan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa motor milik Elisa, 1 balok kayu, 1 buah kloset, laptop, serta handphone milik Elisa. Penyebab kematian. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik, didapati penyebab kematian Elisa ini dikarenakan luka terbuka tidak rata pada leher, luka lecet, dan memar yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Dilihat dari luka tersebut, Riko diduga memukul Elisa dengan kloset lebih dari 2 kali. Hantaman kloset ini juga mengakibatkan pendarahan pada selaput otak Elisa, guys. Alhamdulillah, dengan adanya kejadian pembunuhan tadi malam yang terjadi di stadion di Pandeglang, alhamdulillah kami saat ini berhasil mengamankan pelaku. Adapun kalau untuk motif sendiri, setelah kita lakukan interogasi, ini masalah hubungan ya, pacaran, jadi cinta segitiga antara korban, pelaku, dan 1 teman laki-laki lainnya. Motif pembunuhan. Dalam pemeriksaan, Riko mengatakan nekat membunuh Elisa dikarenakan sakit hati karena dibohongi. Ia mengatakan bahwa Elisa telah berselingkuh dan punya pacar baru yang membuatnya sakit hati dan tak bisa menerimanya. Cuma itu saja motif pembunuhannya. Waduh, padahal mereka ini kan sudah putus, guys. Yang kerasin bang. Karena lagi bohongin, dihianatin. Dibohongin karena dihianatin. Yang keras bang? Dihianatin. Udah berapa lama bang pacaran? 4 hampir 5 tahun. 5 tahun hampir 5 tahun. Kejadian pernah janjian dulu atau gimana? Tidak sengaja. Itu kalau nemu kloset itu di mana tuh? Langsung nemu di situ atau bawa atau dari mana? Di sana. Ada di sana. Udah ada di sana, ya, refleks ada di situ. Enggak bawa nggak apa. Setelah membunuh pacar puas atau memang menyesal bang? Menyesal pasti. Menyesal. Kang, waktu saat cekcok sampai terjadi pembunuhan, saat itu gimana pikiran abang? Gelap. Gelap. Dalam kasus ini, polisi menjerat Riko Ariska dengan pasal 338 Junto 351 KUHP
dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, guys. Bagaimana menurut kalian semua, guysku? Berikan komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Demikianlah kisah kasus kali ini, guys. Semoga kita bisa memetik hikmah dan pelajaran dari kasus ini, dan semoga kita semua juga keluarga besar kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian untuk selamanya. Amin. Oke guysku semua yang budiman, saatnya saya akan undur diri. Tetapi sebelumnya tolong di subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya guysku, agar kita akan mudah berjumpa lagi di jejak kasus viral edisi selanjutnya.